Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya yang terhormat, pimpinan saya dan semua rekan-rekan kerja saya. Perkenalkan, nama saya Margareta Clarissa Putriwardani, bisa panggil saya Clarissa. PIN saya 25051. Saya aslinya orang Jawa, tapi dari kecil saya tinggal di Jambi. Jadi ya orang Sumatera ya. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretariat Tarakanita. Posisinya saya sebagai juniornya Ibu Beni di Toton Group. Terima kasih semuanya. Clarissa, bisa panggil saya Caca, tapi kalau Bapak panggil saya Isa. Saya lulusan dari Tarakanita, sekretaris. Saya sebelum di Toton itu jadi sekretaris direksi juga di perusahaan manufaktur yang ada di Karawang. Itu namanya Pako Group. Saya pegang 5 direksi. Selama di Pako sih saya memang kebanyakan tugas sekretaris pada umumnya ya, pasti nerima tamu. Terus kalau semisal Bapak Ibu tuh mau meeting, nyiapin ruangannya. Terus mau itu online atau offline, nyiapin juga snack-snacknya, kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi mau perjalanan dinas nih, ngurusin dari awal kayak dokumen-dokumen yang mau dibawa, terus untuk tiketnya, akomodasinya, budgetnya. Nah itu biasanya dari saya kan kita tuh pakai aplikasi Oracle gitu sih Pak. Jadi di dalam situ saya selalu monitoring apakah budgetnya itu selalu tersedia atau enggak. Kalau misalnya habis tuh emang saya harus ajukan penambahan budget seperti itu. Juga kalau misalnya Bapak Ibu pergi sih memang saya nggak ikut ya, karena memang kebetulan pegang 5, jadi nggak semuanya langsung pergi. Pasti ada cuma 1-2 orang pergi, saya tetap standby di kantor karena memang seluruh karyawan Pako Group yang akan berhubungan sama Bapak Ibu itu lewat saya dulu. Jadi mau itu suratnya rahasia atau segala macam itu memang dari saya dulu, baru untuk saya sampaikan ke Bapak Ibu. Terus ngatur agenda Bapak Ibu juga itu mau dari sama user ataupun sama pihak eksternal. Semua yang akan perjalanan dinas pun melalui saya untuk budgetnya. Jadi mereka nggak bisa mengatur sendiri, mereka mau bawa uang sekian nggak bisa. Itu semuanya saya atur karena ada SK-nya. Untuk kayak pesawatnya, hotelnya itu juga udah ada SK-nya. Jadi mereka nggak bisa menentukan mereka mau di hotel A atau di hotel B atau mau pakai pesawat A, pesawat B, itu nggak bisa. Jadi memang udah ada ketentuannya sendiri. Itu sih. Nah, saya juga pernah pegang sekretaris direksi lagi di Asia Rep. Nah, itu perusahaan perdagangan besar mesin. Itu lebih ke pertambangan gitu sih jualannya, kayak spare part, lampu-lampu gitu. Nah di situ direksinya cuma 1 kebetulan, cuman saya pegang HR juga. Jadi di situ saya itu selain jadi sekretaris ya notulen, surat menyurat, arsip seperti itu, ngurusin untuk kontrak-kontrak karyawan, termasuk nge-interview dan nyari kandidatnya juga gitu sih Pak. Ya mungkin itu aja sih dari saya, cukup mungkin. Nah itu pertama kali saya rantau itu memang di Jakarta ya, maksudnya yang jauh. Sebelumnya waktu SMK itu saya juga magang di Bank BTPN itu, tapi jaraknya cuma sekitar 2 jam dari rumah gitu. Jauh tuh di Jambi. Jambi. Berarti di mana? BTPN mana? Di Hitamulu namanya. Nah itu masuknya ke Merangin. Hitamulu. Iya. Kalau ibu nih Tamanis. Tamanis. Itu pertama kali merantau sih waktu SMA, cuman jaraknya masih dekat, jadi masih bisa dibilang bukan ngerantau yang beneran gitu ya. Rantau benerannya ya waktu saya mulai kuliah di Tarki, itu tahun 2019. Terus tahun 2022 itu saya coba untuk magang juga di Surabaya. Itu sebenarnya untuk tugas akhir. Kan dari kampus itu nggak bantuin untuk nyediain perusahaan-perusahaan kita magang, jadi kita usaha sendiri untuk cari tempatnya. Nah kebetulan saya
suka nambah temen dari sosmed gitu ya. Kebetulan saya punya temen di Surabaya, terus teman saya ini coba tanyain ke direkturnya apakah bisa untuk magang di sana atau enggak. Nah, dapat. Nah, itu di Surabaya itu benar-benar saya nggak punya teman satupun. Nah, temen yang saya bilang tadi juga memang pertama saya tahu ya di sosmed, belum pernah ketemu sama sekali gitu. Jadi memang pas di Surabaya itu teman saya nggak ada gitu, jadi keluarga juga nggak ada. Nah, itu di situ saya berusaha sendiri supaya saya punya banyak kenalan, banyak temen di sana, supaya nggak cuman diem doang di kos, kayak datang ke kantor terus pulang gitu doang kan. Jadi harus saya coba cari teman-teman supaya bisa berbagi pengalaman, berbagi tentang lingkungan hidup di sana itu gimana gitu sih. Jadi semakin kesini semakin terbiasa hidup di rantau gitu, kerasa lebih nyaman di rantau daripada ke rumah gitu. Nah, oke, kemarin hari pertama saya masuk ya, nah itu saya dengan bapak itu nonton konten tentang yang paling awal itu tentang Mbak Ridwansyah ya, yang baru join juga. Cerita tentang gimana kehidupannya Pak Ridwansyah juga sebelumnya, sampai akhirnya beliau itu memutuskan untuk gabung di Toton. Nah, terus ada beberapa konten juga yang oh ya, itu juga Ibu Heni diajarin untuk belajar nyetir mobil, terus saya ditawarin juga untuk belajar nyetir gitu, karena memang kebetulan saya nggak bisa gitu, karena ada bapak menyediakan yang ngajarin, saya bersedia aja gitu kan. Terus juga kemarin itu ya tentang gimana sih budaya yang ada di Toton Group itu. Jadi semua karyawannya itu kayak ya sama kayak keluarga, kita memang benar-benar merangkul satu sama lain, nggak yang kayak antara senior dan junior gitu, kayak orang lama dan orang baru gitu, enggak. Mereka memang benar-benar merangkul gitu. Nah, kemarin juga waktu meeting saya sempat diajak ikut meeting, jadi memang oh gini, maksudnya di sini tuh memang saya langsung diajak gitu, bukan yang saya dibiarin gitu, enggak. Emang diarahin, dikasih tahu kalau di Toton tuh kayak gini loh sistem kerjanya, orang-orangnya seperti itu sih, Bapak. Berarti setelah kamu nonton konten itu kan, terus sudah diajak ikut meeting, berarti secara garis besar kamu sudah bisa bayangkan budaya yang ada di Toton ini kan? Nah, biar rasa agak saya lebih perjelas ya. Kalau saya sudah lama di Toton ini saya ya, kalaupun saya tidak begitu aktif ya. Kalau budaya di Toton ini kan hampir tidak ada batas antara pimpinan dengan anak buah, serendah apapun itu. Hampir tidak ada batasnya, tidak ada perbedaannya. Semua dirangkul sama rata gitu kan. Karena itu memang sudah sifat bapak pimpinan kita seperti itu ya. Kalau saya juga pernah bekerja di perusahaan ya. Biasanya kalau perusahaan itu antara bawahan dan pimpinan jelas batasnya gitu kan. Kalau di sini hampir tidak ada. Jadi itulah kadang-kadang karyawan yang ada di Toton Group ini banyak yang salah memahami. Akhirnya mereka salah langkah. Gitu loh. Jadi di sini memang sistemnya sistem kekeluargaan, profesional tapi punya aturan gitu. Memang kalau di Toton ini harus disiapkan mental ya, kepribadian yang tangguh. Gitu, apalagi saudariku ini sudah banyak pengalaman kan, dimanfaatkanlah itu di sini, gitu kan. Jangan kalau di sini jangan gampang, apalagi pimpinan kita ini suaranya kan kayak geledek. Tapi itu sebenarnya bukan karena benci, rasa sayangnya itu melekat ya. Jadi biar kalian yang baru-baru ini memahami semua. Pokoknya kalian itulah kerja yang full, jangan hitung-hitungan masalah waktu. Itu satu rahasianya di Toton ini. Jangan hitung masalah waktu,
terus jangan perhitungan masalah tenaga, pokoknya harus full lah, tulus. Itu pernah saya katakan, kalau memang kira-kira bimbang, lebih baik menyerah dulu daripada bekerja setengah-setengah, gitu kan? Nah, itu ini selaku petua orang tua ini, kan? Ya mudah-mudahan aja bisa kalian di sini jadi satu tim yang solid, tangguh, bisa sudah pasti kalau di dalam pekerjaan ini, di perusahaan ini tidak akan pernah bisa lepas dari masalah. Masalah itu akan silih berganti datang. Disinilah kejadian kita. Ini memerlukan inovasi mengatasinya, solusi apa yang perlu kita ambil. Ini memerlukan tim, kan gitu. Nah kalau kalian saling bawa diri masing-masing, ya berantakanlah kita sudah, itu kan. Itu kira-kira seperti itulah. Itu ya yang perlu dipahami. Itu tadi yang saya garis bawahi, yang kalau di sini hampir tidak ada batas ya antara pimpinan dengan anak buah serendah apapun itu, semua sama, membaur semua. Proyek ini yang penting kerja yang bagus aja, ya jujur itu aja. Ya. Jangan saling sikut-sikut gitu ya. Kayak itu aja dari Bapak ya. Sekarang kita ada istilah adjektif. Jujur, tulus, ikhlas, dan fokus. Jujur, tulus, ikhlas, fokus. Jujur, tulus, ikhlas, fokus. Ini tambahan aja nih buat Caca ya. Sampai Caca ya? Ya, aku bisa ya. Nah kalau gini ya, tadi yang dibilang Pak Pembo itu kan masih ada masalah, dan masalah pasti akan diikuti dengan kesalahan gitu. Satu ya, ini pengalaman pribadi saya nih ya, selama bekerja di sini. Yang harus dipahami itu, ini kan kita kekeluargaan yang profesional. Masalah dan kesalahan pasti mengikuti itu. Tinggal tadi yang dibilang problem solvingnya apa, pelajaran yang kita ambil apa. Dapat marah pasti gitu. Tapi satu hal, Pak Pembina kalau marah nggak akan melihat pribadinya, tapi yang dilihat kesalahannya loh. Kesalahan yang dilihat ya, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama, itu aja. Jadi jangan nanti orang berpikir kita digas terus nih, senggak gitu kan, tiba-tiba baper, padahal kan nggak gitu. Untungnya nih ya, gue bilang sekarang ya. Jadi setahun inilah sebenarnya. Tadi dibilang proses untuk rekrutmen itu kan lebih pertama dah potong konten, langsung dibina nih mentalnya. Dulu nggak ada gitu loh. Apalagi kita di meja dia kan? Iya. Meja dia. Nah itu, karena gini, ini kalian gagal di pertama, mau maju, mau mundur di awal gitu kan. Ya gimana nanti udah berjalan, tiba-tiba ya melehoi lagi, capek ngurusinnya jadi ya. Iya kan? Biar komitmen kan ya? Iya. Ini dari saya itu. Selamat datang. Nah, saya Anton Sihide, Pak, ya kan. Jadi saya tadi udah mendengarkan pengalamannya dari Ica ya sebelum masuk ke Toton Group. Ternyata sudah ada pengalaman lah di luar sana. Mungkin kultur yang di tempat Ica dulu sangat berbeda dengan kultur yang ada sama kita sekarang di Toton Group. Tapi dari konten-konten yang sudah dipelajari Ica sebelum masuk ke sini, mungkin Ica sudah memahami bagaimana sih sifat daripada bapak pimpinan atau bapak pembina ataupun owner kita. Nah, tidak sama dengan sifat yang di luar sana, yang seperti Ica yang tempat Ica kerja dulu. Mungkin dari konten itu bisa memahami dan menilai di mana nanti berinteraksi dengan bapak pimpinan, supaya dari awal ini kan Ica harus tahu bagaimana karakter daripada beliau. Pertama kita masuk ke satu perusahaan itu, yang pertama kita lihat dulu adalah kultur ya, supaya jangan salah nanti apakah sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan jiwa kita. Karena setelah masuk nanti baru kita di tengah jalan mundur ya kan ya. Ini saya tuh berbagi pengalaman aja. Kan bapak pimpinan kan selalu membuat konten terhadap lingkungan kita. Gitu loh. Kalau saya menonton konten itu, pernah Bang bertanya sama saya, udah nonton konten belum? Belum Bang, saya bilang. Karena padahal konten itu memang udah saya tonton, tapi untuk alur ceritanya itu belum dapat feel-nya sama saya. Ya kan? Tuh,
Terus abang bilang, kok kau udah tahu? Iya bang, karena memang saya menonton itu kalau cuma satu kali belum tahu alurnya sampai kemana. Jadi saya harus tonton itu minimal 2 kali, baru saya bisa nonton konten film kabar. Karena dalam konten itu ada yang durasinya kecil dan ada durasi panjang. Kalau kita tonton baru sekali, mungkin bagi saya feel-nya itu nggak dapat. Karena di handphone kita tonton, kadang-kadang ada notif yang masuk atau apa kan bisa. Jadi pikiran kita bisa jadi nggak fokus lagi. Makanya tadi yang dibilang oleh Pak Ustadz, fokus itu yang paling utama. Jadi kita tonton untuk menyambung kefokusan yang tadi yang terlewat, nonton 2 kali baru bisa saya lewatinya. Jadi saya berharap dengan gabungnya Ica sama kita di Toton Group ini, bisa Ica membawa suasana baru, apalagi terhadap abang pimpinan, kita bisa memberikan warna-warna lah terkait. Jadi memanajemenilah, manajerial terkait langkah dan apa tujuan nanti daripada Pak Pembina kita, khususnya untuk memajukan Toton Group. Ya saya, dan selamat datang lah. Arahannya. Ya, terima kasih Pak RTNS, Monggo. Pak Ketua, Pak Opung Raja dan Pak Deddy Siahaan dan ajudan dari Pak Hakim Opung Raja, Pak Pimpro Opung Alfons, Bapak Penasihat Hukum Bang Amin Tonsihite dan juga Clarissa. Kemarin memang di pas Zoom Meet ya, Clarissa juga udah banyak menyampaikan pengetahuan dan pengalaman dari Clarissa, dan juga memang beliau kemarin ini sempat resign dikarenakan memang pimpinan beliau juga ketemu orang Batak, kata keras. Makanya kan disampaikan loh, di sini juga kita pimpinan kita keras loh gitu kan. Makanya juga kemarin udah sempet di itu ya kita bincang-bincang di depan, udah disampaikan bagaimana sih di Toton Group. Makanya kemarin juga disampaikan banyak nonton konten biar tahu gimana di sini. Tugas-tugas yang di pengalaman yang disampaikan Clarissa juga memang sebenarnya yang dicari di sini yang belum bisa berjalan di sini kan Pak, seperti surat menyurat, semua yang intinya surat menyurat itu yang sekarang memang ketinggalan, nggak pantau Clarissa. Jadi yang begitu deh. Ya begitu deh. Karena memang juga aku bukan basic dan pendidikan di kesekretarisan, makanya dengan adanya Clarissa yang memang basic dan juga pendidikannya kesekretarisan, tentunya memang udah lebih paham ya expert bagaimana nantinya tugas-tugas Clarissa di sini untuk menyiapkan segala apa yang diperlukan Bapak pimpinan. Pastinya kan Clarissa untuk basic-basic itu udah tahu lah ya gitu. Mungkin kalau untuk gimana di Toton Group, aku udah tahu bagaimana, mungkin Bapak gimana, Toton Group gimana. Cuma memang untuk pengetahuan tentang kesekretarisan memang aku memang nggak ada gitu kan. Jadi dengan adanya Clarissa kita bisa kerjasama ya Clarissa gitu, dan juga semoga Clarissa bisa mengikuti budaya di sini gitu. Jadi semoga bisa mengikuti aku yang seperti aku di sini, karena seperti tadi Pak Asrul sampaikan, Bapak ini memang sebegitu baiknya, pedulinya dengan semua karyawan Toton Group. Jadi harus dijaga kebaikan itu, bukan dimanfaatkan gitu. Mungkin dari aku itu aja bisa saya sampaikan untuk Clarissa. Selamat bergabung. Terima kasih Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak Ji. Sejahtera buat kita semua. Jemaah Pak Ji. dan rekan-rekan sekalian di grup Toton. Saya ini dulu 2 tahun itu pernah konsultan. Kemudian 6 tahun saya pernah berkecimpung di kebun juga. Setelah itu saya 27 tahun sebagai auditor di PT Sinarmas. Jadi pertama kali saya
lihat perusahaan Totom ini, gimana ya, agak sedih juga gitu kan. Kenapa gitu kan? Harus saya bilang ini perusahaan cukup mempunyai prospek gitu kan, tapi kok karena sistem gitu kan, sehingga memungkinkan kecurangan itu tidak terdeteksi. Nah awalnya dari situ. Jadi saya bilang sama Pak Toto, oke lah kita kan, saya cuma lakukan gitu kan, waktu itu seperti itu. Nah ternyata itu terus berlanjut sampai sekarang. Amin. Kan, gitu. Nah jadi ya sebenarnya poin saya itu kenapa saya harus bersedia untuk membantu Totom, karena memang banyak hal-hal yang menurut saya gitu kan perlu diperbaiki gitu. Yes. Perlu diperbaiki, baik sistemnya, baik kontrolnya, baik dari staff-staffnya, baik banyak macam-macam, dan itu sudah banyak kita diskusikan gitu. Ya tentu saya berharap gitu kan kehadiran saya ini memberikan manfaat. Amin. Perubahan yang lebih baik. Nah jadi itu kenapa saya terdorong untuk bisa membantu lakukan bersama dengan tim yang lain. Ya tentu saya berharap begitu kan Totom akan semakin maju. Amin. Gitu kan. Walaupun saya agak sedikit kaget melihat budayanya kan gitu kan, ini nggak saya temui gitu kan di perusahaan saya lama gitu kan. Artinya kedekatan antara owner dengan karyawannya ini jarang-jarang gitu kan. Nah cuman ya saya juga pesan gitu kan, karena beliau ini juga merangkul dan sangat dekat, tolong dijaga, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif gitu. Ya jadi sama-sama merasa memiliki perusahaan ini gitu kan, sehingga kita sama-sama memajukan perusahaan ini, dan kita juga harus sadar bahwa jangan sampai kita tuh mengotori gitu kan piring kita sendiri gitu kan, tempat kita makan. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semua nanti kita bisa maju bersama. Amin. Amin. Demikian. Selamat. Oke, baik, terima kasih kepada kawan kawan saya. Terima kasih juga kepada kita semua, terutama tim oil ya. Pak Walid, ya, dengan sebut terus kalau anda. Ya, ini Mas Rum, Bapak Sarah yang Pak Pipro Nebawo, Bapak ini sudah membangun kubu kita. Pertama sekali, ilmunya nol, kemauannya besar. Makanya karena itu sekarang jadi tapi ya kurang indah. Karena dari ada kurang nekat, nol sama sekali. Nggak pernah lihat sawit, nol sawit aja kamu nggak tahu nol sawit tadinya. Begitu ya, makasih Bang ya. Jadi itulah, itu yang kita. Ya, wajahkan kemauan GTIF, jujur, tulus, ikhlas, fokus, insya Allah bisa jadi. Amin. Terasa demikian ya. Terima kasih. Tadi gue bilang Bang, Pak Herdi, izin Pak, aku mau lebih dekat lagi lah dengan Pak Sepuh, Pak Penasihat. Kalau Pak Penasihat orangnya seru kata Pak Herdi. Apa yang ceritakan? Abang yang buka kebun kita dari nol kan, nggak ada ilmu, nggak tahu. Bang berangkat Bang, ngapain? Kebun lagi. Mas, aku tahu sawit. Ayolah, ayo berangkat. Tua peserta kita, aku bilang. Ya Bang ya? Iya. Waktu itu kan kalau di kampung saya itu kan yang namanya sawit kan nggak ada. Begitu telepon saya, kita mau ke kebun sawit Bang, di mana? Bukan baru. Mana ngerti saya ilmu sawit. Kelihatannya nanti itu udah berangkat aja. Ya udah kalau berangkat ya berangkat. Nggak ada modal ini, nggak modal apa-apa, nol sama sekali. Berangkat aja dulu. Berangkat aja. Modal nekat aja dengan ketulusan. Dari sana kami. Waktu itu kami mulai bekerja itu tanggal 1 April 2008. Kami waktu itu berjumlah ada 15 orang. Jadi sebenarnya saya kan nggak tahu betul kan isi perutnya Toton itu pada waktu itu, saya nggak tahu isi dalamnya seperti apa kan. Sehingga dengan pemikiran saya ini masa-masa perjuangan, gitu kan. Berarti ini masih betul-betul modal, gitu kan. Makanya saya berusaha waktu itu menekan segala biaya, apapun semua saya kontrol habis itu. Makanya waktu itu saya dibilang di situ, wah, Pak Pimpro ini terlalu kejam, gitu. Waktu itu, sejak udah banyak yang ngomong gitu, memang saya sangat tegas manusianya. Kalau sama saya bekok dikit aja, kalau saya libas itu. Beda dengan beliau, kalau beliau banyak maafnya kan. Kalau saya enggak, kalau sama saya enggak ada saudara, enggak ada teman. Kalau kerja. Tapi setelah itu kami ya membaur seperti biasa-biasa.
Pokoknya beratlah perjuangan waktu itu. Nah, saya kan di situ udah mau menanam bibit aja, manual kami. Manual, nggak ada alat. Pakai pacul, pakai babat. Nah, memang saya nggak tahu sawit kan. Nggak ngerti, mau ngambil alang-alang, bikin atap itu kan bibit kan. Nah, setelah itu pengalaman itu cuma dibantu ada ipar kita, cuma dia di Medan. Dia asisten di PT kita 3. ngajari by phone lah ngajarinnya. Iya. Jarak jauh. Jadi modal saya waktu itu hanya 1 buku aja, dikasih buku 1. Saya tiap malam saya belajar itu buku itu. Nah, lama-lama sambil saya juga tanya-tanya orang gitu kan. Mau nanam kecamba aja waktu itu. Kami manggil orang Marga Panjaitan dulu. Dari mana itu? Lupa saya itu. Karena nanam kecamba itu kan nggak boleh terbalik kan? Iya, betul. Nah, jadi harus tahu arahnya. Kami panggil orang itu. Nah, mulai dari situ pengalaman lah. Nah, ternyata alhamdulillah itu sekian itu kami kerjakan itu 3 tahun setengah tuntas. Tapi selama 3 tahun setengah itu saya nggak pernah keluar kebun itu. Artinya keluar misalnya ke kota kemana. Paling saya mengawal mau misalnya alat rusak, belanja yang besar-besar saya kawal itu. Pokoknya memang betul-betul saya memang udah pokoknya niat betul, ikhlas betul. Bahkan pernah dia bilang, kalau nggak salah waktu itu lagi goyang tonton ini kan, di telepon saya. Waktu bangun gedung kan? udah tanggung, bagian perasaan tanggung uangnya. Lagi bang. Nah, Bang, udahlah geserlah kebun kita itu separuh. Gitu kan? Gimana? Udah kita ada 3 blok A, B, C. Yang C itu jujur aja blok C. Blok C, gitu kan? Itu blok C itu ada 13 blok gitu kan? A sampai C 13. Kenapa dijual? Udah repot ini keuangan, gitu kan? Padahal itu baru selesai itu. Udah jadi lah. Netes saya kata saya di situ. Sedih rasanya. Udah. Jadi iya. Kebetulan di sebelahnya itu Cina. Saya tawarkanlah waktu itu. Mau beli saya. Karena orang beranggapan di situ, oleh orang-orang sekitar situ, itu kan dianggapnya kebun saya. Gitu kan? Mau beli kebun saya. Mau. Sekian harganya. Nah, survei orang itu. Tapi harus semua. Nah, gitu. Yang C semua itu. Semua kebun itu semua. Saya teleponlah dia. Orang itu mau, tapi harus semua katanya. Kalau semua katanya nggak usah, bila perlu kebunnya kita beli. Saat itu udah mulai bergeser nih. Tadi kapan oleng? Jadi mau jual. Nggak berapa lama udah jalan lagi kembali nih. Bila perlu kebunnya kita beli gitu. Pokoknya beratlah perjuangan itu. Pokoknya beratlah perjuangan itu. Untuk tanam nggak lama terbakar nih bang. Terbakar. 2 kali terbakar malah itu. Jadi masih kecil lah ya. Bahkan yang paling saya ingat waktu itu, masuklah kami PC 200 kan, Hitachi. Jakdis. Masuklah melalui kebunnya Marga Simbolon di situ waktu itu. Nggak dikasih lewat sama dia kan. Nggak dikasih lewat, akhirnya nego-nego lah. Kan nggak mau juga dia kan, keras dia kan. Dibawanya lah bensin. Mau dibakar beko ini. Laporan sama saya. Udah nggak iya ini selon pun akan saya bebas ini gitu kan. Berangkatlah saya bawa lah mandor waktu itu 1 orang sama security 1. Saya bawa barang. Saya samparin ke rumahnya. Kalau memang dia tani akan saya bawa, memang udah saya tekan total itu dari kantor itu. Kabur dia.
Lari dia. Lari. Datang istrinya udah pulang gitu lah. Akhirnya neko-neko. Akhirnya bisa juga lewat. Nah, itu yang paling berkesan saya itu. Mau dibakar bego kita. Saking ngototnya dia langsung dibawa bensin mau dibakar. Wah, kurang ajar juga ini. Jadi kira nih kalian punya taring, kami juga punya taring, tahu nggak? Mau ditaring lagi. Darah itu waktu itu nggak seperti sekarang melempem. Kalau saya waktu itu masih cak main, cak. Wah, kalau untuk kebun itu katanya apapun saya hadapi itu nggak ada preman-preman sama saya itu di situ. Ah, 4 tahun dah, abang pulang lah. Baru bangun lagi, alim lagi. Oh. Terjun lagi, mulai buat jalan nggak mulai bang, kawan. Buat jalan lah kayak alim kan. 1 bulan lebih saya tidur di tengah hutan itu. Tidur di beko itu. Jadi di batas, Sim. Kita survei kebun ini, aku aja bang ini, survei awalnya. Tapi melalui jalan panjang lagi lah. Baru sampai kebun. Aku mau ambil adalah kalau kata bang ini tidak nggak ambil. Tapi aku yakin namanya pasti bilang ambil. Kan gitu. Gimana bang? Ambillah. 5 tahun lagi bang kita jalan ini katanya. Kan gitu. Nah memang aku janji sama Pak Batin kepada adatnya kalau jadi sama kami ini dulu ada jalan pintas dulu. Sudah 5 tahun nggak pernah lewati. Ini kita bagusin lagi lah. Kalau jadi kita sini. Gitulah. Itulah yang jalan abang ini bangun jalan itu. Iya. 18 km. Iya, 1 bulan saya. 1 bulan 2 hari. Karena juga betul di pasar juga, ratain pasar juga, banyak juga lah kerjaan kita. Apa suka dulunya bang bangun jalan itu bang? Wah, di situ 2 kali saya mau dibabat orang. Dibabat orang. Kan harus bikin paret kan? Oke. Nah, jadi bikin paret. Kena lapannya nih, sautnya ini kan kita perlu jalan kan? Langsung dibawa parang sama saya. Udah tenang-tenang, jangan gitu. Kalau rusak kita betulin gitu. Emang ada yang backup saya, ada Pak Ketua Alim waktu itu di situ. Saya teleponlah dia lah yang menyelesaikan. Bantu lah. Jadi kalau ada rumah kosong di situ, kan boleh dibilang kan masih carang sawitnya waktu itu. Kalaupun ada masih kecil-kecil, jadi adalah guru-guru kecil di situ kalau dikunci. Malam-malam itu kami bongkar lah itu, disitulah kami tidur. Oh, gitu. Iya. Memang kalau bukan orang kampung mah nggak bakal, karena saya kan memang orang kampung kan. Udah, kalau gitu-gituan mah, yang merasakan yang sakit ini mah udah kenyang kita. Kalau gitu-gituan mah, nah makanya sekarang ini mudah-mudahan lah usaha perbaikan ini berhasil kan. Ya, amin. Karena berat lah memang. Boleh dibilang sekarang ini kan ya puji Tuhan lah ya kan, walaupun terlepas dari segala kekurangannya artinya sudah ada hasil, tinggal mengolah aja nasi untuk perbaiki kan. Nah ini yang kita harapkan orang-orangnya ini yang mau betul-betul ikhlas mau bekerja gitu loh, memberikan kontribusinya sebaik mungkin. Jadi memang waktu buka kebun itu memberat perjuangannya. Tadi kenapa tadi ikut melihat pembuatan sistem kita AOL? Ya. Mana? Ketika tagihan AP. Jadi ketika Bapak bikin tagihan HO tapi mau membayarkan PO-nya kebun, nah PO kebun itu harus lokasi pengiriman tagihan itu HO. Nyambung kan di situ ya Pak? Iya. Oke. Nah, Dan ini bisa ada juga begini, perangko itu perangko kebun gitu kan. Tapi dikasih keterangan di situ kan itu berdasarkan negosiasi kan nantinya kan. Apa pembayaran akan dilakukan gitu kan setelah seluruh barang diterima misalnya gitu. Itu nanti. Ya kayaknya sih. Ya karena saya juga nggak ngerti juga kan sistemnya itu. Tapi kalau saya dengar omongan orang itu, ya makin bagus lah, makin baik lah. Artinya orang yang mau berbuat ini juga agak bisa terfilter gitu, tersaring. Itu yang saya perhatikan tadi. Itulah sistem yang sedang mereka kerjakan sekarang ini ya. Ya mudah-mudahan aja lah.
Sebenarnya sih tergantung kesadaran kita masing-masing aja sebetulnya. Jujur, tulus, ikhlas, fokus, insya Allah. Iya, artinya komitmen kita lah kalau memang mau bekerja. Karena apa ya, saya pikir-pikir biarpun dia kecil tapi berkah gitu loh. Artinya ada hasilnya. Jadi perjuangan ini kan perlu komitmen gitu kan, dengan tekad. Itu yang saya bilang itu, kalau kira-kira ragu-ragu atau dua hati nggak pas, lebih baik menyerah di awal, tidak menyakiti siapapun, ya kan? Memang kalau di Toton ini kalau bukan petarung nggak akan bertahan, pasti minggir. Di sini memang dikhususkan ini manusia-manusia petarung. Biar tangguh dan setia. Iya, buktinya kan banyak yang sudah lari sendiri. Ya, memang mental mereka bukan petarung. Jadi kalau seperti yang dibilang pimpinan itulah, sesuai perkataan dengan perbuatan, gitu kan? Jangan manis-manis di mulut, tidak sesuai dengan ngomong manis, perlakuan tidak manis. Jadi itulah kadang-kadang kalau ada orang yang neko-neko rasanya, aduh kawan nih, tinggal menikmati hasil aja kok begini kelakuannya. Selamat bekerja lah kalian ini semua. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Kalau berhasil juga ini semua, buat kita juga kok semua. Dan sampai ke anak kita, kan sekarang udah pikir bagaimana anak-anak ini biar bisa kuliah kan satu tahun saja. Ternyata udah berapa orang kan yang kuliah dari anak Pokan SMP kan? Ada grup cucu opung, kuliah. Iya. Jadi memang betul-betul ini keluarga besar Toton kan, artinya diperhatikan semua. Tapi itu ya saya bilang itu, jangan salah menyikapi. Memang kadang-kadang kalau memang orang baru masuk ke Toton ini merasa aneh memang. Nah, disitulah keunikannya kan. Aneh, pasti orang kalau baru masuk, kok begini perusahaannya? Pasti gitu. Unik. Karena berbeda. Gitu kan? Disitulah keunikannya kan. Dan akhirnya kita lihat, oh ternyata istimewa ternyata. Iya. Ya setelah dipahami, baru tahu dia. Wih, ini begini rupanya. Terima kasih Pak Tim Pro Opung Alfon. Kita semua tahu perjuangan Bapak untuk kebun pokan SMB bagaimana. Berdarah-darah ya Pak. Sekarang kita tinggal harusnya kita enak kan tinggal nikmatin, tapi masih banyak masalah-masalah itu iya, Pak. Iya. Itu yang nggak pada bisa menjaga kepercayaan dari Bapak pimpinan ini ya kan Pak. Dari sekarang ini masih banyak temuan-temuan, tapi temuan itu justru Bapak pembina langsung yang sering nemuin. Memang feeling Bapak pembina itu kuat ya. Iya, jadi iya, feelingnya itu kuat. Pasti tahu aja nih, ini begini. Nah, tapi terus tepat gitu. Kalau untuk orang-orang baru yang terus akhirnya tersingkir, itu memang terkadang kita bisa lihat dari misalkan yang terlalu banyak yang manis-manis ya Pak, terus akhirnya ujung-ujungnya nggak terbukti, akhirnya makanya itu yang tersingkir. Makanya saya selalu kan dikontenin sama Bapak, direkam makanya kita kadang kalau yang lama ini udah nanti lihat aja ini ternyata kan bener gitu. Jadi ya untuk kita semua tentunya segala upaya perbaikan terus dilakukan Bapak pembina, apalagi sekarang udah ada orang-orang hebat nih. Ada Pak Sim, Pak Sas, dan Pak Yuladin, ya Clarissa, Pak Ridwan sama Nomi yang melengkapi PBM tuh Nomi ya Pak. Jadi ya kita semua berdoa dan terus memberikan yang terbaik untuk Toton Group. Kalau sudah keluar, kalau kita udah mau nyampe Pulau Ivian, semua kita bisa masuk lagi kembali. Iya. Mereka sadar, yuk masuk lagi. Itu kebaikannya Bapak pembina coba kan, yang udah keluar, kalau kita udah sampai Pulau Impian, ayo
yang mau gabung lagi ya Pak. Kita nikmati bersama. Kita nikmati bersama karena kan tentu dulunya juga mereka pernah berjuang juga Iya. untuk Doton Group. Asal sadar mereka ya, sadar dengan keunikan kita akan dia akan menerima istimewa itu nanti. Terima kasih untuk Opung Raja, Opung Alfon, Pak Dedi, Pak Sim, Bang Minton yang setia kamera. Bincang-bincang sore hari ini kita di Selasa Barokah 20 Mei 2025 kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan beserta kita.